Pak Ali ngomong bagus, reasonable, macam-macam. Coba baca komentar di bawahnya. Isinya itu ratusan buzzer attack hal-hal yang gak mutu, yang cetek banget tentang Pak Ali, ya kan? Bahkan kadang-kadang fisik, ya kan, komentar fisik. Jadi saya minta udah waktunya kita tinggalkan politik buzzer ini. Sekarang ini Pak anggota DPR itu, kalau ada partainya sudah diangkat satu orang jadi anggota kabinet, anggota DPR nggak boleh ngomong. Bahkan kalau partainya lagi mendekat ke penguasa, lagi dia mau masuk kabinet, kita pun di sini nggak boleh ngomong. Ketum marah nih, sekjen nggak enak, katanya lagi pendekatan. Waduh. Jadi kita ubah sistem ini. Kami sediakan 30 triliun untuk partai politik kalau Pak Prabowo menang, ya. Tapi diaudit oleh negara. Kalau ada juga yang main lagi, kita akan sikap dengan tegas. Dan itu membuat bersih lah prosesnya itu. Nah, peradilan etika di pemilu sudah sukses, harusnya di lembaga perwakilan itu juga dibuat lebih sukses. Nah, inilah hal-hal yang ke depan yang bisa menjamin keluar orang-orang yang bebas merdeka dari seperti Pak Fadli itu, bicara tiap hari. Sekarang ini Pak anggota DPR itu, kalau ada partainya sudah diangkat satu orang jadi anggota kabinet, partainya nggak boleh ngomong. Apa anggota DPR nggak boleh ngomong. Bahkan kalau partainya lagi mendekat ke penguasa, lagi dia mau masuk kabinet, kita pun di sini nggak boleh ngomong. Ketum marah nih, sekjen nggak enak, katanya lagi pendekatan. Waduh, hal-hal ini yang kira-kira harus dihapus ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin momentum Pak Fadli me-launching bukunya ini jadi catatan penting buat kita betapa pentingnya DPR ke depan itu betul-betul dibikin merdeka, dibikin lebih independen. Ya, karena itu kami mengundang para ilmuwan ya untuk membicarakan nanti konsep ini. Insya Allah juga nanti Pak Indra, Pak Sensi nanti mohon kita launching nanti mungkin setelah pencoblosan begitu ya. Kita undang pakar-pakar, kita berikan draftnya, kita kasih gambar frame besarnya. Inilah desain dari lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. So dalam Undang-Undang Dasar misalnya DPR itu harusnya memang satu undang-undang, dan kita buat dia konsepnya bagaimana lembaga perwakilan itu seluruhnya menjadi independen. Itulah nanti yang menjamin supaya suara rakyat itu nggak diblok. Sekarang ini kan kayaknya suara rakyat diblok. Begitu banyak kasus DPR pansus satu aja, orang kapok bikin pansus Pak. Yang paling menyedihkan di sini teman-teman ada mungkin dari BUMN. Pansus Pelindung 2 itu paling menyedihkan. DPR tiba-tiba di awal menemukan ada kasus di Pelindo, ini Bang Rizal tahu kasusnya itu, lalu bikin panitia angket, lalu diadakan investigasi dan ditemukan kesalahan. Lalu DPR bikin rekomendasi kepada Presiden agar Menteri BUMN diberhentikan. Presiden nggak mau lakukan itu sampai sekarang. Kemudian DPR bikin keputusan supaya Menteri BUMN tidak boleh bersidang di DPR karena telah dalam sidang paripurna memutuskan agar beliau dihentikan. Akhirnya dia tidak datang ke DPR, tapi oleh Presiden ganti-ganti. Akibatnya BUMN kita nggak ada yang periksa Pak sampai sekarang ini. Dan itu kemudian yang menyebabkan BUMN banyak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan karena tidak dalam pengawasan DPR. Sekali lagi ini masa depan kita adalah penguatan lembaga perwakilan ya. Saya ini mau pensiun soalnya ya. Pak Fadli masih nyalon, mudah-mudahan partainya jadi partai terbesar sehingga beliau jadi ketua DPR. Sehingga PR ini saya bisa tuliskan kepada beliau untuk dilaksanakan. Sebab siapapun presiden kita, mau dia lemah apa dia kuat, kita memerlukan DPR yang kuat. Saya udah nemukan Pak, mau dipimpin oleh tiran atau ignorant sama-sama bahaya kalau DPR-nya lemah. Kalau dipimpin oleh orang yang secara kultur feodal, nanti orang-orang itu takut, sedikit-sedikit nggak enak lah. Presiden itu orang baik, jangan dikritik lah. DPR jangan begitulah. Terus kita biarkan ini.
kecurangan, kemudian korupsi dan sebagainya merajalela. Saya kira itulah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Fadli telah menjadi contoh bagi anggota DPR yang vokal, dan beliau lanjut. Kalau saya nanti insya Allah ya ngangon bebek atau apa di kampung, ya kan, kita tetap berteman dan kita mudah-mudahan tetap bersuara keras sebagai NGO di luar untuk mengawasi agar DPR kita tetap berani bersuara dan bekerja untuk rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kita mengucapkan selamat kepada Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri Hamzah. Saya yakin banyak di antara kita yang tidak ingin maju. Iya kan? Jadi nggak mungkin orang yang jujur, yang miskin masuk ke DPR. Karena buat jadi anggota DPR perlu 3-5 miliar. Buat jadi bupati perlu 10 sampai 100 miliar. Buat jadi gubernur perlu 50 sampai setengah triliun. Jadi presiden apalagi. Saya pernah makan siang sama Perdana Menteri Belanda. Saya ajukan pertanyaan sederhana, Pak Perdana Menteri, berapa biaya kamu bayar jadi Perdana Menteri? Dia tersinggung. Dr. Ramli, what kind of question is that? Kamu pikir saya di sini tak gara-gara bayar? Ya, enggak, saya cuma jual ide doang. Nah, saya cerita kalau di Indonesia masih uang segini kalau mau jadi. Tiba-tiba dia ingat, Dr. Ramli, Indonesia kan pinjam uang dari kita. Dia takut uang pinjaman itu dipakai kembali. Jadi kita ubah sistem ini. Kami sediakan 30 triliun untuk partai politik kalau Pak Prabowo menang, ya. Tapi diaudit oleh negara. Kalau ada juga yang main lagi, kita akan sikap dengan tegas. Karena salah satu sisi penegakan hukum, ya, kita akan benahi dulu hakim. Yang brengsek itu di bidang hukum, hakim, jaksa, paling brengsek polisi. Tapi itu tahap berikutnya. Kalau hakimnya bagus, biar jaksanya brengsek, biar polisinya brengsek, tetap nggak apa-apa. Kita akan naikkan dari Hakim Agung 150 juta satu berita di transfer. Esensinya, kalau kita lakukan ini, akan terjadi transformasi dari sistem politik Indonesia. Hanya saja, karena politik Indonesia itu pada dasarnya politiknya juga pada nyewa buzzer bayaran, ya, yang jumlahnya banyak sekali. Sifat jelek dari kapitalisme ugal-ugalan, tapi juga nggak mau ikutin sistem komunis lah kasarnya. Itulah kenapa pada waktu mereka mendraft undang-undang dasar kita, nggak mau kapitalisme ugal-ugalan, tetapi juga nggak mau ikut sistem komunis. Pada dasarnya ideologi kita itu di tengah. Tetapi saya mohon maaf, hampir semua partai-partai Indonesia ideologi ekonominya itu terlalu kanan. Oleh karena itu penting sekali ada yang betul-betul di tengah. Nah, supaya pembangunan itu inklusif, tidak eksklusif untuk yang kuat sama kaya doang. Supaya bisa ke tengah, salah satu komponen utamanya adalah buruh. Karena buruh sederhana kok, mereka pengen hidup lebih baik, lebih macam-macam. Jadi buruh ini sebetulnya counter dengan pikiran ekonomi terlalu neoliberal ke kanan supaya ke tengah. Dan menurut saya itu yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu partai buruh lumayan berpengaruh supaya kapitalismenya nggak terlalu ke kanan. Gitu. Karena banyak warga negara kita mengadu nasib di luar negeri. Muncul persoalan adanya sejumlah warga negara asing yang mengadu nasib di Indonesia untuk pekerjaan kasar. Bang Rizal Ramli sangat speak out tentang itu. Yang sebenarnya hal ini bisa dilakukan sendiri karena jumlah pengangguran yang masih cukup besar. Mengapa kita impor tenaga kasar? Yang pengangguran pun masih juta, gitu kan? Kalau nggak salah unemployment kita sekitar, tolong dikoreksi saya, sekitar 7 juta. Bagaimana kan mereka? Dari mana benang kusut persoalan Indonesia tersebut harus diselesaikan?
Otonomi daerah, khususnya daerah-daerah pinggiran, perlu mendapat perhatian lebih dari karena pinggiran merupakan pagar rumah Indonesia. Bayangkan jika pagar rumah Indonesia ini berpindah ke rumah tetangga, apa yang terjadi? Otonomi daerah dan otonomi khusus, ini yang menjadi concernnya Mas Fadlizon, harus menjadi perhatian serius, mengingat kebijakan ini menjadi salah satu strategi untuk mensejahterakan rakyat daerah dan memperkecil ketidakmerataan pembangunan dan ketidakadilan.